corona tentara Allah? Alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah sampai di sini. Kalau enggak, yang di Jakarta di cancel semua. Semua dari Indonesia di cancel semua ini. Maka ditolong Allah dengan berbagai macam tentera. Macam-macam tentera Allah datang. Ada pula tentera yang terakhir ini bernama Corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia juga luar Indonesia. Hari ini saya mendapat kabar bahwa virus corona sedang melanda Arab Saudi, sehingga banyak umat muslim yang mau umroh tertolak, tertahan di bandara. Saya nunggu-nunggu komentar dari Ustadz Abdul Somad, ceramah dari Ustadz Abdul Somad, yang mana ketika itu virus corona menyerang Cina, Xinjiang, Cina. Dia berkata bahwa virus corona ini tentara Allah demi menghancurkan presiden Cina yang sombong. Sekarang ketika virus corona melanda Arab Saudi, apakah Ustadz Somad akan bilang bahwa virus corona ini adalah merupakan tentara Allah untuk atau sebagai azab atas kesombongan Raja Arab Saudi? Gak mungkin, Mas Bro. Makanya kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ketika terjadi virus corona di suatu tempat, di suatu daerah, maka jangan asal asbun kayak kentut, brot, dipikir pakai otak, dirasa-rasa. Jangan asal jeplak, jangan asal monyong, akhirnya menyesatkan umat Islam yang asalnya baik-baik kini jadi pada kurang ajar. Padahal salah satu kehebatan umat Islam dari zaman Nabi Adam sampai sekarang terletak daripada kesabarannya. Orang Islam zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW hebat dalam perihal kesabarannya. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Umat Islam seharusnya sabar. Jangan asal asbun, jangan asal monyong, jangan asal jeplak. Tapi karena ulama yang kayak Ustadz Somad ini kesabarannya dipertanyakan, akhirnya umat-umatnya menjadi bina. Umat-umatnya jadi brutal, lebih setan daripada setan. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Selalu melakukan kerusakan dan doyan ribut.
dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Ada virus corona, oh ajab bagi Presiden Cina. Ketika virus corona menyerang Arab, apa mereka mau bilang azab? Bodoh sekali cara beragama kalian. Baca tanda-tanda alamnya, Mas Bro, kata Allah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Diteliti, dipahami, diselidiki. Kenapa? Apa penyebab terjadinya munculnya virus corona? Diteliti, diamati, diuji. Kalau perlu bantu kirim tenaga medis, bantu kirim profesor yang ada di Indonesia agar virus ini segera untuk dimusnahkan, bukan nyinyir ke head. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Saya teringat akan sebuah ajaran Islam yang mengatakan bahwa apa yang kau kira baik belum tentu baik di mata Allah. Apa yang kau kira buruk belum tentu buruk di mata Allah. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Niat itu dalam hati. Hati itu hanya bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Ustadz Somad bilang bahwa virus corona adalah tentara Allah untuk menghancurkan Cina, sekarang Allah tampakkan virus corona menyerang Arab Saudi. Apa mau bilang Arab Saudi sedang diajab oleh Allah? Tidak, Mas. Makanya berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam menarik sebuah kesimpulan agar tidak menimbulkan kegaduhan, kerusakan hati, lisan, pemikiran, dan perbuatan. Virus corona adalah masalah bersama. Meskipun taruh terjadi di Cina, ya kita bantu untuk menyelesaikannya, untuk membasminya. Inilah diperlukannya sebuah pemahaman bahwa rahmatan lil alamin ini harus dimiliki oleh umat Islam di Indonesia, saling mengasihi dan saling menyayangi dengan seluruh umat manusia, tidak hanya orang Islam. Makanya ini Ustadz Somad dan kawan-kawan juga pengikutnya, jangan asal asbun dalam menyimpulkan sebuah permasalahan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik akan Allah tampakkan, siapa yang berbuat jahat akan Allah tampakkan. Berhati-hatilah, Allah tidak tidur. Kita beragama supaya kita menjadi baik, bukan kita beragama untuk menjadi jahat. Orang yang baik pasti orang yang beragama. Orang yang beragama sudah sewajibnya baik, baik hatinya, lisannya, pemikirannya, dan perbuatannya. Tapi kalau ada orang yang mengaku beragama tetapi jahat,
itu bukan orang yang beragama, tetapi orang-orang yang sedang bersenggama dengan para setan-setan yang terkutuk, dengan iblis yang terkutuk, para pengikut setan yang akan hidup kekal di dalam neraka. Semoga virus corona yang menimpa Arab Saudi dan beberapa negara lain segera dituntaskan, segera dibereskan. Karena sangat bahaya. Dengan kontak mata saja bisa menyebar. Artinya ini virus lebih dahsyat daripada HIV, AIDS. Oleh karena itu, senantiasa kita waspada dan terus berdoa. Semoga masalah virus corona ini segera diselesaikan. Dan orang-orang yang selama ini nyinyir, yang sok bersih, segera disadarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan jemaah umroh dari sejumlah negara. Penghentian sementara ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di negara Saudi. Di kondisi ini justru ada satu negara yang selama ini amat dibenci banyak orang dan banyak negara, namun mereka justru tampil dengan penawar alias vaksin. Israel, negara yang dirahmati Tuhan itu, bahkan sudah melakukan analisa dan penelitian tentang virus corona atau COVID-19 sejak 4 tahun lalu. Artinya mereka tahu wabah dan musibah ini akan datang. Mereka sudah tahu dan sudah melakukan antisipasi sejak dini. Israel akan segera merilis vaksin temuannya untuk dapat segera dipergunakan untuk menyelamatkan umat manusia. Ironis memang, bangsa yang selama ini banyak dihujat, bangsa yang selama ini banyak diasingkan, bangsa yang selama ini disebut jahat oleh banyak pihak justru saat ini tampil sebagai seorang pahlawan. Yang menggelikannya lagi adalah vaksin COVID-19 yang akan dipublikasikan dan diedarkan ke seluruh dunia ini, apakah akan diteguk dan diterima oleh mereka yang selama ini menghujat Israel. Meskipun Israel tak pernah ada wacana memilah-milah pengguna vaksinnya, tapi masih saja ada orang yang berpikiran pik dan licik. Mereka dengan kebodohannya sendiri mengatakan bahwa itu produk kafir, dari negeri kafir. Mereka selama ini hujat Israel, tapi mereka yang mungkin kini sakit dan butuh vaksin, apakah mereka mau dan rela jilat ludah mereka sendiri? Sekarang ini orang-orang yang selama ini hujat dan benci Israel kebingungan, pilih hidup malu atau mati karena gengsi. Bila siap malu, maka mereka terima vaksin dari si kafir Israel, kemudian sembuh dan hidup. Tapi jika mereka pertahankan gengsi, bakal mati. Semua yang benci dan hujat Israel bakal bingung memilih. Tetap hidup dalam malu karena ditolong si kafir yang selama ini dihujatnya, atau mati konyol, pertahankan gengsinya. Jangan malu, terima saja. Bagaimana menurut Anda? Sekarang nggak ada yang perlu diperdebatkan ya. Apapun itu, corona adanya itu ciptaan Tuhan. Mau di tentara, mau di apa, yang penting bangsa Israel informasinya sudah temukan vaksinnya ya. Jadi tenang saja. Anda yang suka kafirkan Kristen, Anda yang nggak suka produk kafir ya, pokoknya disediakan deh. Yang mau pakai, yang nggak ya, nggak ada paksaan. Terima kasih untuk bangsa Israel juga, terima kasih nih ya ilmuwan Israel yang sudah temukan vaksinnya ya. Semoga kita yang ada di Indonesia ini semua kebagian ya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya.